الفاتحة على من حبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman remaja, hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sakit dapat kesehatan dan yang sehat tidak dapat penyakit. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan musibah apapun kita dijauhkan dari musibah tersebut, terkhusus musibah akhirat, musibah agama, dan musibah-musibah yang lain dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Semoga Allah Ta'ala beri kita semua keselamatan. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita akan membahas kembali kitab Arba'in An-Nawawiyah. InsyaAllah nanti di penghujung saya akan berusaha ceramah Inggris saisoni. Saya belum sempat belajar, karena sibuk belajar yang lain. Belum sempat belajar bahasa Inggris. Tapi insya Allah walaupun tidak belajar, saya mau minta kepada yang maha mengajari. Mudah-mudahan nanti walaupun saya memalukan, tidak terlampau memalukan. Amin. Yang penting jenengan paham, tahu tujuan dan semangat saya kemana. Ya, tujuan dan semangat saya kemana. Hadits yang kedua, biar dibacakan dulu sama Ustadz Muhammad Anis atau yang kita juluki Ustadz Iis. Ya, kemudian kita akan jelaskan dalam waktu kurang lebih 50 menit. Saya akan menjelaskan kandungan hadits ini. Tentunya tidak semuanya, dan kita juga tidak akan bacakan haditsnya semuanya. Satu alinnya dulu, insya Allah berkah ya, insya Allah berkah. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadus thiyab shadidu sawadis sya'r la yura 'alaihi atharus safar ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan sebagian dari ucapan Nabi Muhammad SAW di hadits yang kedua kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadits ini membahas tentang Islam, iman, ihsan. Ya, 3I ya. Islam, kemudian apa? Iman, setelah itu ihsan. 3 hal inilah yang disebut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai arkanuddin. Apa namanya?
arkanuddin, rukun-rukun agama, pondasinya agama. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada rukun din, arkanuddin, pondasinya agama. Tanpa punya tiga hal ini, maka seseorang tidak bisa dikatakan beragama. Jadi kalau dia punya Islam tapi enggak punya iman, namanya apa itu? Namanya munafik. Zahirnya sholat, zahirnya puasa, hatinya enggak percaya. Hatinya enggak percaya, itu namanya munafik. Tetapi kalau ternyata hatinya percaya, hatinya iman, tapi zahirnya enggak sholat, zahirnya enggak puasa, namanya fasik. Ya, orangnya melakukan dosa-dosa yang besar. Zahirnya Islam, batinnya iman, cuman enggak punya ihsan. Akhirnya apa? Jadi orang yang enggak bisa ikhlas. Ya, jadi orang yang enggak bisa ikhlas. Dikhawatirkan juga nanti apa yang dilakukan habaan mansura, akan hancur binasa sia-sia. Walaupun tidak sia-sia, tapi jadinya seperti sia-sia. Karena itu biar kita tidak jadi manusia yang munafik, biar tidak jadi manusia yang fasik, biar tidak jadi manusia yang akhirnya riya, ujub, sum'ah, penuh penyakit hati, naudzubillah min dzalik, maka kita harus paham tiga rukun agama ini, arkanuddin. Kenapa disebutkan arkanuddin? Karena dalam hadis tersebut di akhirnya Nabi menjelaskan, itu malaikat datang menjelaskan kepadamu perkara-perkara agamamu, perkara-perkara agamamu. Makanya hadis ini tiga hal tersebut disebut arkanuddin, rukun-rukun agama. An Umar radhiyallahu anhu aidan. Hadis ini diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti hadis yang pertama. Hadis yang pertama tentang niat, perawinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua tentang arkanuddin, perawinya juga Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau melihat dua hadis ini perawinya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, makanya aneh kalau ada muslim kok enggak suka sama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aneh kalau ada seorang muslim kok kemudian benci kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara dia tahu tentang yang namanya niat itu dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia tahu yang namanya arkanuddin, ini asalnya juga pembawanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena itu dari sini kita harus belajar untuk mencintai semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dalam hati kita ada sedikit, sekecil apapun rasa tidak suka kepada seorang muslim, apalagi kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, ada perbedaan sikap di kalangan para sahabat, kita bukan pada level untuk menilai, bukan pada level untuk menilai. Itu urusannya guru dengan guru, pakar dengan pakar, biasa beda pendapat. Tetapi murid enggak boleh ikut campur. Wa ma jara baina sahabati naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Apa yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat, naskutu anhu, kata pengarang syair Zubat. Naskutu anhu, kami diam tidak mau ikut ngomong. Kenapa? Urusannya orang-orang yang punya ilmu. Urusannya sahabat-sahabat yang punya ilmu. Seperti misalnya ada sahabat yang ketika disuruh sholat asar, kalau udah sampai di tempat di satu desa yang di situ ada Nabi Muhammad SAW. Ternyata di tengah jalan waktu asar mau habis. Sebagian sahabat tetap mengatakan kita hanya akan sholat asar nanti kalau udah sampai di desa yang ada Nabi Muhammad SAW. Karena perintah Nabi seperti itu. Sementara sahabat yang lain nggak bisa. Lawang perintahnya jelas dalam Al-Quran. Kalau udah masuk waktunya ya sholat. Itu juga perintah Allah, itu juga perintah Nabi.
Akhirnya sebagian sholat di situ, sebagian sholatnya setelah sampai di tempat di mana ada Nabi Muhammad SAW. Hasilnya apa? Dua-dua dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang salah. Jadi kalau sahabat beda pendapat itu biasa. Lah kalau kalian beda pendapat itu luar biasa. Karena kalau kita ini beda pendapat, Masya Allah, itu yang namanya kolom komentar di YouTube, kolom komentar di Facebook, kolom komentar di IG, Masya Allah. Penuh dengan kalimat-kalimat yang tidak enak, kalimat-kalimat yang tidak layak diucapkan oleh seorang muslim. Ciri muslim, ciri mukmin apa? Lisannya mengucapkan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia itu ngomong yang baik. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, diam saja. Enggak usah komentar. Wa ajrul ijtihad nuzbitu. Pahala ijtihadnya sahabat kami yakin sahabat itu dapat pahala dalam ijtihadnya. Kalau sahabat ijtihadnya salah, dapat pahala 1. Kalau ijtihadnya betul, dapat pahala 2. Lah yang berdosa yang ngomentari ijtihadnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena itu hati-hati terhadap golongan apapun yang berusaha mengecilkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri ahlus sunnah dan ciri-ciri habaib dan ciri-ciri kiai, ciri-ciri orang-orang yang memegang ajaran para wali, hatinya penuh cinta kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW, khususnya kepada sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Ikhwani rahimakumullah. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu hari saat kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Kula badhe tanglet mau nanya. Tadi siang jenengan duduk-duduknya sama siapa? Sama kiai. Di rumah saja. Betul, di rumah saja. Di rumah saja duduk-duduknya sama siapa? YouTube-nya itu loh, sama drama Korea apa sama? Atau sama Pak Yai? Sama Habib, sama Ustadz? Duduknya tadi siang sama siapa? Kita cek diri kita ini. Duduknya sama siapa? Hobi nongkrongnya sama siapa? Tongkrongan zaman sekarang kan handphone ya. Handphone ini jadi teman nongkrongnya ini. Apalagi masih physical distancing seperti majelis pada malam hari ini, jaga jarak. Jaga jarak. Kemudian mau duduk nongkrong juga susah gitu. Nongkrong apa ya? Nongkrong apa namanya ini? Nongkrong virtual. Nah, nongkrong virtualnya sama siapa? Sama film yang gak benar, sama drama yang kurang manfaat, drama yang gak manfaat, atau drama yang manfaat. Karena ada drama-drama juga manfaat. Kalau kisah-kisahnya wali, kisah orang soleh, kisah nabi itu manfaat. Coba cek duduk-duduk kita sama siapa. Bahkan ada yang duduknya itu update berita. Baca berita yang gak manfaat, gak manfaat. Makanya hidupnya pusing terus. Kenapa? Sudah tahu hal yang pusing kok dimasukkan ke mata, ke pikiran, dicerna, dinikmati. Akhirnya mumet. Karena yang kita baca, kita lihat, kita dengar itu seperti makanan. Orang kalau mau perutnya itu enak, ya makannya yang sehat. Makannya yang sehat. Nanti perutnya enak. Lah kalau semua dimakan, apalagi yang gak enak dimakan, wajar kalau sakit. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu enggak ada handphone. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu enggak ada yang namanya drama. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang namanya sinetron. Tidak ada yang namanya game. Enggak ada yang namanya bicara tentang pasar modal. Enggak ada. Mereka itu beliau-beliau kalau duduk kemana, duduknya bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, tempat nongkrongnya itu nongkrong bersama Nabi Muhammad SAW. Ya, di masjid atau kadang di perkebunan ya. Di perkebunan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perawi hadis ini Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan,
suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan pembukaan hadis ini merupakan anjuran. Anjuran apa? Kalau pengen selamat, yang sering duduk sama orang selamat. Enak ya? Kalau pengen senang, duduk sama orang yang diberi senang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen diampuni, duduk sama orang yang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen diangkat derajatnya, duduk bersama orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk bersama orang soleh. Ya, itu dalil kalau ada orang nanya, kenapa kamu sowan Pak Yai? Kadang kan ada orang rodok ruwet ya. Enggak boleh kamu melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Jadi kamu kalau jalan-jalan ke rumah Kiai bid'ah, Masya Allah. Kamu kalau niat pengen ziarah Kiai bid'ah, naudzubillah min dzalik. Justru sahabat itu biasa sowan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau sekarang kita tidak melihat langsung Nabi Muhammad SAW, kita melihat pewaris-pewaris Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, makanya kita disuruh kumpul bersama para ulama, duduk bersama para ulama, ngobrol bersama para ulama. Nah, kalau mau duduk bersama ulama, ngobrol bersama ulama, nongkrong di tempatnya ulama, tentunya nongkrongannya positif. Hasilnya apa? Kalau ulamanya dapat rahmat, yang di dekatnya dapat rahmat. Kalau ulamanya dapat ampunan, yang di dekatnya dapat ampunan. Kalau ulamanya diangkat derajat, yang di dekatnya diangkat derajat. Kenapa? Al ulama enggak bakhil. Orang-orang soleh enggak pelit. Beliau-beliau itu kalau dapat sesuatu didum. Nah, contoh saya ini belum masuk soleh, lagi belajar soleh. Dapat rezeki. Malam ini saya dum enggak? Didum. Nyatanya ada roti enggak? Ada, walaupun saya yang ngedum gak dikasih. Ya kan? Ada roti, ada kopi, ada air. Bahkan ada nasi bungkus yang sejak tadi ba'dal Jum'ah, tim bungkus nasi udah bungkus. Karena kalau gak dibungkus mulai ba'dal Jum'ah sekitar jam 2, jam 3 gak dibungkus, gak selesai malam ini bungkus 1000 lebih nasi bungkus. Karena saya nggak mau beli dari luar, semua harus dimasak sendiri di Masjid Ar-Raudhah. Yang masak juga biar sama zikir, sama sholawat, orang-orang yang ikhlas. Nah ikhwani rahimakumullah, baru sekelas saya saja punya rezeki pengen takdum. Kemudian kalau misalnya hati saya enak, saya ndongo. Apa ada saya ndongonya begini, ya Allah ampuni aku ya Allah. Ustadz Is nggak usah. Nggak Gak mungkin. Jadi begitu hati saya enak itu langsung muncul kelingan. Oh fulan, oh jamaah Ar-Raudhah, oh yang biasa hadir Jumat. Muncul semua. Ya muncul semua katut. Otomatis teringat tersebut. Baru sekelas Pak Novel ini. Mas Novel, Pak maaf ya. Ganti nama Mas aja ya. Jangan Pak, saya itu kemarin tak kira udah pinter. Ternyata Habib Muhammad lebih pinter. Saya udah bilang saya ini Mas Novel. Habib Muhammad ngomong, iya. Kalau you Mas Novel, saya biasa dipanggil Dek Muhammad. Wah. Tak pikir ki Mas Novel ki wis paling top gitu ya. Ternyata Habib Muhammad lebih pinter, Dek Muhammad ya. Luweh nom ya. Lebih muda. Lah kalau Mas Novel ini ya, Mas Novel saja hatinya yang buruk aja bisa seperti itu. Insya Allah bisa jadi baik, amin ya. Hati yang belum beres ini bisa nginget teman-temannya. Nah kira-kira kalau kita sering nongol di depannya wali, sering duduk di tempatnya Yai, ketoan terus tapi sering nyeneng hati loh ya. Jangan jedul tempatnya Pak Yai megel hati. Jadi Pak Yai dongane moga cepet-cepet mati, moga cepet mati. Cepat megel hati. Ya naudzubillah min dzalik. Habibnya udah pegel nih orang, nih enggak pernah mau kerja, enggak pernah mau ibadah, nongkrong nganggur tok, enggak manfaat ini ya. Moga-moga cepet diilangno. Naudzubillah min dzalik. Duduk yang menyenangkan, duduk hadir majelis, duduk ikut zikir, duduk ikut sholat, duduk ikut membantu. Ini kalau seperti ini namanya betul-betul duduk sama
kiai, duduk sama ulama seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Hasilnya apa? Kalau rahmat datang ke situ, kita dapat. Ampunan datang ke situ, kita dapat. Masih ingat gak hadis tentang orang yang niatnya bukan mau pengajian, cari temennya di pengajian karena sebuah urusan. Pulang-pulang diumumkan sama Allah Ta'ala, semua sudah diampuni, malaikat suruh jadi saksi. Malaikatnya kemudian teriak, ya Allah, di tengah-tengah situ ada satu orang yang bukan dari kelompok mereka, bukan ahli zikir, bukan cinta surga, bukan takut neraka, datang inam aja ahli hajah, datangnya ada perlu. Kebetulan saja kok yang dicari pas di pengajian, jadi nggak niat ngaji, delalah kalau kata orang Solo ya, delalah, kebetulan, delalah kersone Gusti Allah gitu. Kok kebetulan dia ada di tengah majlis. Apa kata Allah Ta'ala? Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah sekelompok manusia yang siapa duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka. Bihim. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang bihim berkat mereka, jalisuhum yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Modal duduk enggak celaka, apalagi bantu bagi kopi, apalagi bantu masak, apalagi bantu markir, apalagi bantu share, apalagi bantu ngajak orang hadir majelis, apalagi bantu mengajarkan ilmunya pada orang lain. Tentunya akan mendapatkan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jawabannya apa? Jadi ketika lagi duduk, tiba-tiba ittala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Datang seorang laki-laki yang bajunya itu putihnya putih cemerlang, enggak putih melapuk. Bukan putih lecek, tapi putih bersih yang cemerlang, kayak iklan sabun tuh ya. Iklan sabun tuh dulu kalau yang dibuat sabun cuci biasanya warna putih. Kalau sekarang kan warna-warni ya. Dulu warna putihnya cemerlang gitu. Ini datang satu orang disifatkan nomor satu, bukan wajahnya dulu, bukan fisiknya dulu, pakaiannya dulu. Ya, pakaiannya dulu. Di sini ada pertanda bahwasanya pakaian itu bagian daripada adab yang sangat penting dalam sowan pada orang soleh. Adab yang sangat penting ketika berkunjung kepada orang soleh. Bagian yang sangat penting ketika kita mau menghadap kepada orang yang soleh. Begitu pula ketika menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat ketika orang mau sholat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Setiap kali kalian mau sholat, khudhu zinatakum. Ambil perhiasan kalian, pakaian-pakaian kalian yang baik. Kenakan pakaian kalian yang terhebat, yang terbaik. Jadi pakai pakaian yang bagus, yang menyenangkan, yang indah, itu bagian dari sopan santun adab dalam menghadap orang yang soleh. Jangan jenengan atau saya atau kita rodok ngeladrah. Dah, saya mau ngetes Pak Yai. Kira-kira hormatin enggak ya kalau ketemu orang model lecek-lecek. Berangkat dari rumah, ambil bajunya ditaruh di kandang sapi. Didiamkan di situ 3 minggu, biar aromanya aroma sapi, kemudian dikotor-kotorkan, kemudian dipakai berangkat tempatnya Pak Yai. Pak Yainya alhamdulillah sabar orang soleh, tapi kamu kurang ajar. Iya, kurang ajarnya double itu. Satu, kiai kok dites dia, kiai kok dites, itu kan kurang ajarnya luar biasa. Yang kedua, lah kok kamu ngetesnya kiai kok ya pakai ganggu hidungnya, ganggu matanya penglihatannya, ganggu jamaah pengajiannya, ganggu rumahnya. Ya kan datang ke rumahnya berarti ada orang lain di situ. Baunya juga akan nempel. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Rasulullah SAW, kalau mau ketemu kiai, ketemu habib, ketemu ustadz, ketemu orang yang dipandang soleh, dan orang lain siapapun itu, ketemu manusia yang lain, khususnya yang saya sebutkan tadi, hendaknya gunakan pakaian yang terbaik. Makanya dalam hadits ini, rajulun, seorang pria, syadidu bayadith thiyab, yang bajunya itu
warna putihnya sangat cemerlang. Yang kedua, syadidu sawadis sya'ar, rambut jenggotnya sangat hitam. Kenapa dikatakan rambut jenggot? Sya'ar di situ bukan rambut kepala tapi rambut jenggot terjemahannya. Kenapa dikatakan jenggotnya hitam? Karena kepalanya pakai penutup kepala. Pakai penutup kepala. Bahasa Indonesianya penutup kepala itu peci, songkok, kopiah. Betul? Peci, songkok, kopiah. Apalagi? Topi, kupluk. Ya. Apalagi? Blangkon. Blangkon juga penutup kepala. Pokoknya sesuatu yang digunakan menutup kepala. Entah itu sapu tangan ditempelkan di atas kepala. Kalau nggak punya kopiah, nggak punya topi, ya nggak punya peci, ya nggak punya apapun. Pakai penutup kepala itu sunnah. Di dalam kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, sunnah. Artinya kalau tidak nggak masalah. Kalau pakai jauh sempurna. Kenapa disuruh pakai penutup kepala? Ikhwani rahimakumullah. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin sudah membahas itu panjang lebar. Kenapa orang disuruh pakai penutup kepala? Karena banyak penyakit masuk tuh lewat pori-pori kepala sini. Entah saya bukan dokter ya, dokter lebih paham. Banyak penyakit masuk lewat pori-pori kepala. Itu diantara hikmahnya. Kemudian kalau pakai penutup kepala, hikmah kedua seperti Mas Novel ini yang rambutnya udah putih, ya. Kalau belum sempat semiran, nggak kelihatan aslinya. Dan seperti Mas Fulan, saya nggak akan sebutkan namanya nanti bongkar aib. Itu kalau kopiahnya dibuka, Masya Allah, kepalanya berkilau, saudara-saudara. Ya, kepalanya berkilau. Tapi kalau ditutup, ya kepalanya nggak kelihatan kilaunya. Paham kan ya? Mungkin Anda salah satu di antaranya, betul kan? Bersyukur, alhamdulillah ada kok kopiah. Coba nih kalau saya belum sempat semiran nih, lihat nih, loh putih semua. Ya kan? Ini semir putih, saudara-saudara. Semir putih. Ini kalau belum sempat semiran seperti ini. Kalau udah semiran jadinya coklat tua. Nah, dengan pakai kopiah penutup kepala ini sunnah. Jangan dikatakan penutup kepala ke Arab-Araban, penutup kepala ke ke timur-timur tengahan. Enggak, penutup kepala mau pakai imamah, mau pakai model apapun, itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenggotnya hitamnya hitam yang bagus. Itu menunjukkan apa? Kalau mau ketemu orang soleh, rapikan dirimu. Pakaiannya rapi, tubuhnya rapi. Pakaiannya rapi, tubuhnya rapi, wajahnya menyenangkan sampai diperhatikan jenggotnya hitam betul gitu ya. Hitamnya betul-betul hitam. Nah, kalau saya kan udah nggak boleh semir hitam ya, semirnya coklat tua. Yang namanya semir ya berjalannya waktu cepat luntur ya, cepat luntur. Nih, mumpung yang masih seger-seger yang masih hitam tuh ya, jenggotnya dijaga. Jangan pasang jenggot kemudian tidak dijaga. Enggak dijaga bagaimana? Kalau dilihat menyeramkan. Enggak disisiri, enggak dirapikan, didelok, Masya Allah, ngeri gitu ya. Jadi kalau mau jalankan sunnah tuh yang sunnah. Sunnahnya pakai jenggot, tapi menyenangkan, menenteramkan, dilihat enak. Rambut ya disisiri, jenggot ya disisiri. Jangan seperti jenggot saya tempo dulu. Jenggot saya tempo dulu itu seperti sampel karpet. Cuman sedikit terus jebat ke sana ke sini gitu ya. Enggak dirapikan, belum tahu ilmunya dulu. Begitu tahu ilmunya dimarahin saya, enggak boleh begitu. Harus rapi. Sehingga kalau dilihat enak. Dikatakan dalam hadis ini syadidu sawadis sya'ar. La yura alaihi atharus safar. Di dalam dirinya tidak terlihat bekas-bekas tanda-tanda telah melakukan perjalanan jauh. Artinya pria ini bukan warga Madinah, pria ini tidak kami kenal, tapi tidak kelihatan dia seorang musafir. Kalau dia musafir kelihatan bajunya pasti nggak mungkin putih, bersih nggak mungkin. Ada bekas debu. Di wajahnya pasti juga ada bekas debu. Ini di wajahnya nggak ada debu, di bajunya nggak ada debu. Orangnya bersih, jadi aneh. Siapa ini? Sahabat Anda tanya, siapa ini? Cuman adabnya sahabat begitu. Kalau ada orang datang nggak dibuat risau. Nah, kadang-kadang kita ini kan jamaah nggak ngena. Begitu ada satu orang asing nggak pernah hadir majelis, sak majelis noleh kabeh. Sopo kuwi. Orangnya kaget.
Sesok gak teko meneh. Kenapa? Bahwa saya baru hadir sekali Ustaz, satu majelis noleh ke saya. Dia anggap nih saya seperti orang asing yang menyeramkan dan menakutkan. Gak seperti itu adabnya. Orang datang ya biar datang, orang duduk ya biar duduk. Kalau ada pertanyaan simpan dulu dalam hati. Dan itu adab kepada kiai, kepada habib, kepada ustadz, kepada ulama. Jangan jadi orang yang gampang langsung takok gitu. Jangan gampang langsung tanya. Simpen dulu. Nanti kalau udah waktunya habibnya, ustadznya, kiainya akan jelaskan sama kamu. Kalau habibnya, ustadznya, kiainya enggak jelaskan sama kamu, Allah yang akan jelaskan sama kamu. Itu adabnya orang cari ilmu. Wangel ya. Kok gitu toh Bib? Iya. Memang seperti itu, adabnya memang seperti itu. Kecuali kalau sudah disuruh. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Berarti disuruh nanya. Ikhwani rahimakumullah. Apa yang terjadi? La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Enggak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mendekatkan pahanya dekat dengan paha Nabi Muhammad SAW. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian dia letakkan dua telapak tangannya di pahanya sendiri ya. Letakkan dua telapak tangannya di pahanya sendiri. Jadi duduknya itu duduk serius, mau nanya gitu ya. Duduk serius mau nanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kemudian dia bertanya, duhai Nabi Muhammad SAW, terangkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah, sampai akhir hadis. Dia nanya, wahai Rasul terangkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasul menjelaskan rukun Islam. Nanya lagi, terangkan kepadaku apa itu iman. Rasul menjelaskan rukun iman. Nanya lagi pada Rasul, apa itu ihsan. Rasul pun menjelaskan apa itu ihsan. Setelah itu nanya, kapan kiamat tiba? Kapan kiamat tiba? Rasul menjawab, yang ditanya tidak lebih ngerti dari yang bertanya. Tapi saya akan jelaskan tanda-tandanya. Nanti kita bahas ya. Nanti saya akan bahas kalau udah sampai di situ. Tapi yang menarik, kita akan bahas akhir hadis ini kaitannya dengan awal hadis. Kaitannya dengan awal hadis. Karena di akhir hadis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tsumman talaqa falabithtu maliyan tsumma qala." Lelaki yang datang tadi yang bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, nanya tentang kiamat, setelah itu pergi meninggalkan kami, falabithtu maliyan. Beberapa waktu kemudian, para ulama mengatakan beberapa hari. Jadi bukan jam. Bayangkan ini sabarnya sahabat. Ada peristiwa yang aneh, ya, peristiwa yang aneh, peristiwa yang luar biasa pertanyaannya, orangnya enggak jelas ini siapa, semua tanda tanya tapi diem. Enggak ada yang enggak mau nanya. Itulah dalam kaidah para ulama ya. Jangan jadi orang yang apa itu? Pengen tahu urusan orang lain, namanya apa itu? Kepo. Nah, jangan kepo ya. Bahasa syariatnya jangan fudul. Jangan fudul ya. Jangan kepo. Ini kalau jenengan ada orang ngomong jangan fudul. Itu maksudnya jangan kepo. Nanti kalau waktunya dikasih tahu ya dikasih tahu. Kalau waktunya enggak dikasih tahu ya diem saja. Berarti memang bukan urusan kita. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian berkata, "Tsumma qala," kemudian suatu hari Nabi Muhammad SAW bersabda kepadaku, "Ya Umar." Ya Umar, yang diajak bicara cuman Khalifah Umar bin Khattab. Gak dikasih tahu yang lain, yang dikasih tahu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya Sayyidina Umar boleh menceritakan ini kepada orang lain. Qala ya Umar, atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Wahai Umar, tahu enggak kamu kemarin itu yang nanya siapa? Manisail, siapa orangnya, kamu tahu enggak? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat beradab di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih ngerti. Allah dan Rasulnya yang lebih ngerti. Maka Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Yang beberapa hari lalu datang, orang tersebut sebetulnya adalah malaikat Jibril. Lagi nyamar jadi manusia,
bertugas mengajarkan kepada kalian agama kalian. Bertugas mengajarkan kalian agama kalian. Yuk kita bahas. Yang pertama Rasul ngasih tahu SAW, orang itu adalah malaikat Jibril. Yang kedua Rasul mengatakan yu'allimukum. Ya, yu'allimukum artinya mengajarkan kepada kalian. Mengajarkan kepada kalian. Pertanyaan saya, yang nanya siapa ini? Malaikat Jibril. Yang jawab siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diajari siapa? Bukan malaikat Jibril yang diajari, tapi yang diajari adalah para sahabat. Dari hadis ini jangan sampai salah tafsir, kemudian mengatakan Nabi berguru kepada malaikat Jibril. Salah. Bukan Nabi berguru kepada malaikat Jibril. Tapi Nabi pengen mengajari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tetapi lewat malaikat Jibril. Ya lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril pengen sahabat dapat ilmu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya malaikat Jibril nanya. Dan itulah salah satu metode para ulama. Kalau ulamanya punya ilmu, pengen ngajari orang banyak, sementara di tempat itu ada ulama lain yang juga punya ilmu, biar masyarakat dapat ilmu dari ulama tersebut. Ulama yang satu ini pura-pura bodoh, pura-pura enggak ngerti, terus nanya, Ustadz mohon maaf Ustadz saya mau nanya, ini maksudnya apa? Yang nanya sebetulnya tahu, yang nanya sebetulnya paham, dan yang ditanya juga ngerti. Kalau yang nanya ini paham, tapi di depannya banyak orang yang tidak paham. Jangan kemudian kamu ngomong begini, wah itu kok ustadznya kelihatannya bodoh ya. Gitu aja kok nggak tahu. Saya aja tahu. Gitu aja kok nggak tahu. Nah, ini pelajaran penting. Jadi kadang kalau ada 2, 3, 4, 5 orang ustadz berkumpul, kiai berkumpul, habib berkumpul, itu ada habib, kiai, ustadz yang pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Jangan kamu anggap bodoh beneran. Jangan kamu anggap bodoh beneran. Beliau sengaja bertanya hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang biasa. Demi apa? Biar orang-orang awam seperti kita mendapatkan jawaban yang luar biasa. Kemudian nyambung sanad ilmunya, biar jadi digolongkan murid ulama tersebut. Itu loh hebatnya ulama-ulama terdahulu. Gak mau dipek dewe. Aku sing pinter dewe, tajari dewe, ben dadi muridku kabeh. Tidak. Kalau kedatangan tamu, kedatangan orang soleh, langsung pura-pura bodoh. Kalau menurut antum gimana? Suruh ngomong gue ya. Muridnya biar dengarkan, nih ambil ilmu dari fulan. Ambil ilmu dari fulan. Dan itu yang dilakukan malaikat Jibril alaihissalam. Beliau sudah tahu, tapi nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaannya untuk yang mal Islam, mal iman, hal-hal yang biasa. Hal-hal yang biasa. Mal ihsan, ya. Itu hal yang luar biasa, tapi masih hal yang biasa. Ternyata ada setelah itu pertanyaan yang luar biasa. Apa itu? Kapan kiamat? Di situ malaikat Jibril nanya beneran, beliau nggak ngerti kapan kiamat. Berusaha cari bocoran dari Nabi Muhammad SAW. Cari bocoran. Berkat pertanyaan malaikat Jibril, maka umat dikasih tahu ciri-ciri kiamat oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, kalau Nabi berkata yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tetapi saya mau kasih tahu ciri-cirinya. Berarti sebetulnya tahu enggak? Nanti cek itu ciri-ciri kiamat. Sekian banyak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau mengatakan aku tidak lebih tahu dari Jibril. Bukan ngomong enggak tahu loh ya. Mal mas'ul anha bi'a'lam. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Corongendo, cara menghindar untuk mengungkapkan jawaban yang tidak boleh diungkapkan. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Gak boleh menjelaskan kapan kiamat, padahal dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya, tapi gak boleh ngasih tahu siapapun, karena itu rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun malaikat Jibril yang nanya, Rasul tetap simpan rahasia dan mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Pertanyaan saya, kira-kira jenengan mampu tidak nyimpen rahasia? Susah ya? Wah, aku tok sing ngerti. Hanya saya yang tahu, gak ada orang tahu. Kamu saya kasih tahu ya. Ini berita penting, cuman saya yang tahu.
Ya, kamu saya kasih tahu. Kira-kira bocor enggak itu? Bukan lagi bocor, jebol. Ya, bukan cuma bocor, jebol. Jadi rahasia umum. Yang satu ngomong, cuman saya yang tahu nih. Gak ada yang tahu. Saya dikasih tahu Habib Novel, gak ada yang tahu. Ya, kamu saya percaya, kamu yang saya kasih tahu. Bocor. Makanya syarat jadi wali itu satu. Jadi orang yang gak bisa nyimpan rahasia tidak mungkin bisa jadi wali. Selesai. Wis kapok mau kapan. Maksudnya wali yang tingkat tinggi itu ya. Gak mungkin bisa jadi wali yang besar-besar itu kecuali orang yang bisa nyimpan rahasia. Kenapa? Bagaimana mungkin akan diangkat jadi walinya Allah kalau nggak bisa nyimpen rahasianya Allah? Jangan kamu kira wali-wali itu nggak dikasih tahu Allah macam-macam, dikasih tahu begini, dikasih tahu. Tapi ada yang boleh diungkap, ada yang harus disimpan. Sayyidina Ali, Zainal Abidin radhiyallahu anhu mengatakan, saya ini punya ilmu, kalau ilmu ini saya sampaikan kepada masyarakat, maka mereka akan menggal leher saya. Dan mereka menganggap bahwasanya perbuatan mereka itu halal. Saking ilmu yang luar biasa ini kalau disampaikan, nanti orang bisa salah tafsir. Salah salah paham. Jadi ada rahasia yang memang harus disimpan. Gak boleh dibuka pada siapapun. Ikhwani rahimakumullah. Jadi pelajaran yang penting, malaikat Jibril datang, beliau belajar pada Nabi Muhammad SAW dengan niat mengajari para sahabat. Yang kedua, Nabi duduk sama sahabat yang datang malaikat Jibril, betul? Nyamar jadi manusia, betul? Al ulama warathatul anbiya, para ulama pewaris Nabi. Makanya di antara nikmatnya duduk sama ulama itu kadang di tengah-tengah majelisnya ulama itu datang malaikat-malaikat nyamar jadi manusia. Alhamdulillah kita nggak tahu. Coba kalau tahu, ndoro malaikat, Masya Allah. Repot tambahan. Saya kemarin barusan ketemu malaikat tuh viral. Malaikat yuk kita foto bareng mah. Viral gitu, aneh gitu kan ya. Malaikatnya nyamar jadi manusia, bisa. Malaikat Jibril akan datang nyamar jadi manusia ikut ngaji, bisa. Malaikat rahmat khusus datang nyamar jadi manusia ikut ngaji, bisa. Makanya kalau di pengajian ya, kalau lihat orang ganteng-ganteng bek menawa malah malaikat. Sebab malaikat kalau nyamar ganteng. Jadi malaikat gak akan nyamar jadi wong elek, enggak gitu. Kalau ada orang kurang ganteng, kamu husnudonnya mungkin ini wali lagi menutup diri, boleh. Wali menutup diri. Tapi kalau malaikat itu selalu tampilnya dalam hadits dikatakan pakaiannya bersih. Pakaiannya bersih. Makanya kalau di pengajian kok ada orang yang rodok gak pernah hadir, gak pernah kelihatan, gak ada yang kenal. Tapi kok wajahnya luar biasa, jangan-jangan malah malaikat. Makanya daripada kamu sibuk nyari, gak usah dicari. Nanti akhirnya gak ikut ngaji, sibuk toleh di malaikatnya. Ngaji nanti, gak cari ilmu. Yakini saja insya Allah ada malaikat yang hadir. Bayangkan kalau malaikat hadir di tengah majelis wujud nyamar jadi manusia. Berkahnya luar biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kalau malaikat yang gak wujud banyak pasti hadir. Tapi ada malaikat yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh temennya para wali. Itu loh temennya orang soleh. Jadi orang soleh itu ngobrolnya sama malaikat. Tapi jangan besok kamu buka pengajian, terus kamu buat pengumuman, terus kamu ngaku-ngaku, ikhwani rahimakumullah, saya tidak seperti Habib dan Kiai yang lain, pangkat saya itu saya didatangi malaikat. Saya belajarnya langsung dari malaikat. Kalau ada yang model begitu, Masya Allah, mudah-mudahan cepat sehat saudara-saudara. Ya, mudah-mudahan cepat sehat. Gak boleh begitu syariatnya. Ya, melanggar syariat. Nabi aja diam, Nabi Muhammad SAW diam tidak ngomong, itu malaikat Jibril. Nunggu malaikatnya udah pergi, ya. Nunggu sahabatnya gak ngerti, yang dikasih tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang bisa dipercaya. Dan disampaikan ini setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Nah, berarti bejo enggak kalau kumpul ulama? Bejo ya. Nikmat. Makanya orang yang suka kumpul di majelisnya ulama itu enggak bisa ngrasakno donya. Maksudnya enggak bisa ngrasakno donya gimana? Enggak sempat sumpek.
Sumpek tuh baru mampir langsung minggat. Sumpek tuh baru datang langsung pergi. Kenapa? Malaikatnya di situ semua. Malaikatnya doakan, malaikatnya mintakan rahmat, malaikatnya mintakan ampun, tenang, nyaman. Mungkin ada yang nanya, Labib, gimana caranya zaman sekarang kita mau kumpul sama ulama-ulama itu? Gampang. Zaman sekarang ini semakin gampang. Ya banyak itu PDF kisah-kisah para wali. Ya kisah-kisah para wali. Kitab-kitab, buku-buku kisah akhlaknya para wali. Kalau bisa beli, nggak bisa beli pinjem. Baca tiap hari ceritanya wali, berarti kita lagi duduk sama wali. Nah ini kalau kita mau membuat kegiatan seperti itu di rumah kita menyenangkan. Makanya saya udah buat channel khusus namanya channel Thariqah Alawiyah. Yang belum subscribe, segera subscribe saudara-saudara. Selain channel Habib Novel Alidrus ada channel Thariqah Alawiyah. THARIQAHALAWIYAH. Thariqah Alawiyah. Di YouTube ya, channel YouTube. Nah, channel Thariqah Alawiyah ini nanti akan banyak kisah. Baik dari para habaib maupun sahabat-sahabatnya para habaib maupun pecinta-pecintanya para habaib. Ilmunya, kisahnya, ibadahnya. Tadi saya lagi share doa yang biasa dibaca di akhir majelis, dibuat habis sholat, di pondok, di pesantren, di majelis, di surah. Doa yang sering kita baca tapi mungkin kita nggak ngerti siapa yang nyusun doa itu. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Tapi yang bacakan Syekh Ali Maksum, suaranya enak. Ya suaranya enak. Yang mau dengar segera subscribe channel YouTube Thariqah Alawiyah. Nah, di situ ada kisah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang nyusun qasidah tersebut. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir adalah gurunya Habib Muhammad bin Husain. Habib Muhammad bin Husain adalah ayahnya Habib Husain. Habib Husain adalah salah satu gurunya Yai Khalil Al-Bangkalani dan Mbah Hashim Asy'ari rahimahumullah. Ikhwani rahimakumullah. Saya lanjutkan walaupun saya agak gemes. Karena di samping saya ada Dik Muhammad saudara-saudara. Marhaba Dik, sehat ya Dik. Ya, Mas Novel ceramah dulu enggak apa ya. Ada Dik Muhammad nih. Beliau ini sudah jejer sama saya. Itu kan kalau di YouTube yang channel Habib Novel Alidrus ada ceramah saya yang 12 tahun lalu ya. Ceramah saya yang 12 tahun lalu lari meninggalkan majelis. Judulnya lari meninggalkan majelis. Saya potong ceramah pendek. Di samping saya kan ada Dik Muhammad itu ya. Dik Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini, Habib Muhammad. Beliau di samping saya. Waktu itu belum ke pesantren. Jadi belum ke pesantren tuh beliau sudah bareng sama saya. Dulu kalau saya ceramah di desa, beliau suka ngomong, manggil saya dulu Kak Novel. Ya. Kak Novel malam ini mau ceramah di mana? Oh deket. Mana itu deketnya, panitianya itu bilangnya ya deket. Di mana? Enggak, bilangnya enggak gitu. Bilangnya tempatnya Gus Dur saat. Plesungan. Ya Mojosongo, oh iya. Akhirnya saya naik motor, malam Jumat selesai maulid di Masjid Riyadh, naik motor, boncengan sama Habib Muhammad. Pelesungan. Sampai Pelesungan terus lagi Bib. Terus lagi Bib. Terus lagi Bib. Tanon. Masya Allah. Itu saya boncengan sama Habib Muhammad. Dik Muhammad ini. Udah dari dulu udah duet kemana-mana berdua. Udah itu cerita panjang. Nanti gak enak nostalgia kita terbongkar Habib. Boleh dilanjut? Jadi kalau kita duduk di majelis orang soleh, nanti akan ada malaikat yang nyamar. Karena al-ulama warathatul anbiya. Siapa yang mewarisi Nabi, maka dapat warisannya Nabi. Kalau Nabi biasa didatangi malaikat, ya orang itu juga akan biasa didatangi malaikat. Cuman malaikatnya enggak ngaku-ngaku, aku malaikat tuh enggak. Hadir di majelis, hadir di majelis, hadir di majelis. Tanda apa? Ta'yid min indillah. Tanda bahwasanya majelis itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis itu majelis yang disahkan, dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manzur, majelis yang dipandang oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para anbiya wal mursalin, oleh para malaikat. Sehingga siapa yang hadir di majelis itu mendapatkan rasa nyaman yang luar biasa. Ini yang ada di awal hadis, yaitu datang malaikat nyamar. Kemudian
saya belum pernah baca, wallahu alam nanti kalau ada yang baca. Sampai hari ini saya belum pernah baca ada malaikat nyamar jadi perempuan. Pernah baca, Bib? Belum ya? Karena dulu kakek saya pernah ngomong malaikat gak akan nyamar jadi perempuan. Jadi malaikat itu dalam kisah-kisah selalu nyamarnya jadi laki-laki. Walaupun malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak berjenis kelamin. Tapi kalau nyamar jadi laki-laki. Maksud saya ngomong begini apa? Ngaten loh mas. Nanti kalau ada perempuan model apapun ngaku malaikat sama kamu mesti setan. Paham? Paham enggak? Mas jangan khawatir. Saya malaikat lagi nyamar. Mesti setan. Atau malam-malam jenengan lagi tahajud muncul cahaya jeleng luar biasa wedok. Perempuan terus ngomong, aku malaikat. Wah, setan mesti gue. Paham ya? Malaikat gak akan nyamar jadi perempuan, nyamarnya jadi laki-laki. Dan malaikat kalau nyamar jadi laki-laki ngomongnya mesti genah. Ngomongnya mesti bagus. Apa itu Islam, ngajari sholat toh ya? Apa itu iman, apa itu ihsan, gak ngajari yang gak kena. Ngaku jadi malaikat kok ajarannya gak beres. Mas ingat cerita saya yang dulu? Ingat? Yang dulu. Kok lihat saya gak enak kenapa nih? Lupa. Itu ada ulama besar punya pesantren dan punya santri-santri istimewa. Santri-santri istimewa. Tapi setiap waktunya tahajud, santri-santri yang istimewa ini, yang pinter-pinter, ini yang kelasnya ustadz hilang semua. Gak ada yang ikut tahajud. Seminggu dicari gak ada. Akhirnya dipanggil sama pimpinan pesantrennya nih, ulamanya. Kalian ini kalau malam kok gak pernah kelihatan kemana? Maka akhirnya toleh menoleh ini, santri-santri senior ini noleh-noleh, akhirnya ngomong, guru mohon maaf, sebetulnya ini rahasia. Hebat ya santrinya ya. Guru mohon maaf, sebetulnya ini rahasia. Tapi karena guru yang nanya dan kami banyak hutang budi sama guru, mau tidak mau kami harus jelaskan. Gimana? Rahasia guru, tiap malam kami pergi ke surga. Tiap malam kami pergi ke surga. Ngomongnya bisi-bisi. Tiap malam kami pergi ke surga. Gurunya yang ngomong, nah kalian tuh murid yang gak beres. Gimana guru? Nah, ke surga gak ngajak-ngajak. Ke surga kok gak ngajak? Kalau ke surga ya gurunya diajak. Oh ya guru, nanti malam guru. Siap. Malam jamnya tahajud, guru sama santrinya hilang semua. Pergi ke surga. Betul, sampai ke satu tempat yang indahnya luar biasa. Begitu azan subuh, mau balik ke pesantren. Gurunya ngomong, mau ngapain? Subuh, sebentar lagi pagi. Saatnya kita kembali ke pesantren guru. Wah kalian bodoh. Kenapa? Sejak kapan ada orang sudah masuk surga pengen keluar? Kalau udah di surga tuh ya jangan keluar ngapain hidup di dunia lagi. Udah kita di surga saja. Oh betul ya guru ya. Betul, iya betul. Saya guru kalian mesti lebih pinter. Manut muridnya semua. Matahari terbit. Begitu matahari terbit, tempat yang dikira surga berubah menjadi tempat penimbunan sampah. Kaget muridnya. Kok tadi kayak gini gurunya ngakak. Kata gurunya, tahu enggak kalian? Yang ngajak kalian ke sini bilang ini surga siapa? Itu setan. Karena setan tidak mau kalian tahajud, tidak mau kalian qiyamul lail. Allah udah janjikan kalau kalian qiyamul lail, kalian tahajud maqama mahmuda, diberi derajat kedudukan yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan enggak mau kamu dapat tempat itu, kemuliaan itu. Makanya kalian diiming-iming katanya surga, padahal hanya fata morgana, palsu. Makanya aja dadi wong sing ndelok ketok-ketok ndelok ngono ki. Wah, saya melihat cahaya Habib. Di majelis Habib ini di atas kepala saya lihat cahaya. Itu jelas lampu kok ya. Habib, saya lihat wajah Habib itu bersinar. Jelas aku ganteng kok ya. Kena sorot lampu segitu banyak kan ya. Masya Allah, ya bersinar. Habib Muhammad juga bersinar kena sorot lampu. Betul kan ya? Habib, saya melihat banyak malaikat ikut Habib. Urusan saya mbok terangno, jelas. Kalau kita lagi ngajar itu banyak malaikat ikut pengajian. Nah, kamu bisa lihat berarti kamu luar biasa ngelamuni. Paham maksud saya? Jadi jangan percaya sama begitu-begitu. Kita iman pada keramatnya para wali. Tapi kita ini derajatnya di mana? Kita bukan derajat yang begitu-begitu. Kita ini aja lihat perempuan masih delongap. Masih belalakkan mata.
Makan semua dimakan, gak nanya ini halal atau haram. Kerja yang syubhat diterjang, yang haram dilalap. Masya Allah. Kemudian merasa punya derajatnya wali belum. Mata kita ini masih bukan lagi belen, peteng dedet wuto ya. Masih buta. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmatnya majelis. Jangan percaya sama yang seperti itu. Jangan percaya. Kecuali orang yang mengajarkan sholato, bekti sama orang tuamu, sayangi saudaramu, jangan benci orang lain, jangan menyombongkan diri. Nah kalau orangnya ngajarin gitu, bagus. Kalau kebanyakan cerita, saya barusan ketemu dengan begini, aku melihat begini, tinggal no. Ya tinggal no, golek sing cetha-cetha wae, ojo sing aneh. Paham? Tuh, channelnya YM Miftahul Akhyar, Ketua Suriah NU tuh, Masya Allah bagus. Bahas kitab Al-Hikam. Channelnya di YouTube ada, jenengan kok belum subscribe? Ya subscribe tuh channelnya bagus. Di Surabaya beliau ngajar kitab Al-Hikam, YM Miftahul Akhyar, kan luar biasa. Dengarkan nih, yang begini-begini nih ilmu, ya ilmu. Banyak kiai kita itu ilmunya luar biasa. Jangan sibuk cari yang katanya keramat, padahal enggak keramat. Al-istiqomah afdol min alfi karomah. Kamu bisa istiqomah, itu lebih bagus daripada kamu punya 1000 kekeramatan. Makanya orang dulu enggak cari keramat, carinya istiqomah. Jangan diartikan yang lain ya, istiqomah kan maknanya banyak ya. Yang paham-paham, yang enggak paham jangan paham. Jelas semuanya? Apa? Jam 9 kurang 10 menit. Sudah 60 menit saya bicara. Bukan lagi 50 menit. Sudah 60 menit. Kroso mboten? Kok pelanggaran ngaten? Nah, brothers and sisters in Islam. Keliru. Janji akan ditunaikan Habib. Ceramah saisoni bahasa Inggris. Belum sempat belajar Habib. Brothers and sisters in Islam, Muslim and Muslims, women, may Allah bless you all. Tonight, Alhamdulillah, we can gather together in the Rawdah Assembly at a healthy state, mentally and physically. Betul ya. Mbah aku ngawur kok ya. Islam is a religion of love. Islam is a religion of love. Be a Muslim, you must have heart full of love. You have be able to love all Allah creation. You have be able to love all God's creation. You have to love your father, to love your mother, to love your sister, to love your neighbor, to love everything in this world, in this life, because everything is Allah creation. If you love them, you love Allah. If you love Allah, you must to love them all, without exception. Benar apa keliru? I don't know what I said, but I have to say something. Because I have a promise, tonight I have to give a speech in English. Brothers and sisters in Islam, you have to be proud, because this man, whatever he said, he want to prove that spirit can give you more than you imagine. You know what? You understand what I said? Masya Allah. Then you crazy like me. Alhamdulillah. Tonight, Allah give us apa? All this bless, all this apa ya?
all this ni'mah. Insyaallah, after tonight, we can speak English more better than tonight, insyaallah. Because I have no time to learn English. I have no time to check my spell and to ngapalno. The most important thing is you happy. Look at me like this. Yes. Alhamdulillah. That's Muslim. Give happiness to other people. Give happiness to all Muslim and all Allah creation. Insyaallah, we meet you at minggu ngarep. Ikhwani rahimakumullah, cukup dodo. Engko tambah ketok bodone aku. Ikhwani rahimakumullah, saya belum belajar, tapi saya tadi nekat duduk ngomong sak metune ya. Ngomong sak metune. Tapi ya lumayan toh ya. Kalau dari angka 1 sampai 10 kan nilainya 9,9. Oh, yang ngasih saya sendiri kok. 9,9. Saya belum belajar dan saya akan mulai belajar. Saya udah ketemu caranya. Di tengah kesibukan macam-macam, tadi ini saya menemukan caranya. Saya belum sempat. Maaf tadi saya nggak ngimami isya berjamaah. Saya sholat isyanya jamaah sama Mas Suroto karena harus menyelesaikan ini. Ya, harus menyelesaikan mimbar baru. Mimbar lamanya ada di pojok sana itu singgasana akan kita pakai. Tapi saya lagi seneng duduk di bawah dekat dengan Anda semua. Duduk di atas kok rasanya seperti raja. Padahal saya kaisar, saudara-saudara. Enak di bawah, ya enak di bawah gini, lebih tinggi sedikit maksudnya biar bisa lihat semua. Kalau di atas terlampau tinggi. Akhirnya kan ada 2 tuh kursi besarnya ya. Saya siang tadi habis Jumatan sekitar jam 2, saya kumpulkan teman-teman bongkar. Itu kepalanya pada menjeblok semua. Arep didadek napa meneh gitu. Copot sini, tutuk sini, paku sini, palu sini, sekrup sini. Subhanallah. Ba'dal maghrib rampung. Ya ba'dal maghrib rampung. Kurang Nah, Jumat depan ya enggak seperti ini. Udah ketemu bentuknya seperti ini, saya akan buat yang benar. Cocok enggak model begini? Kelihatan menyatu ya sama majelis, dilihat juga enak ya. Dan yang ngasih ini juga akan senang karena tetap saya pakai. Tetap saya pakai. Tidak ada yang saya sia-siakan. Ikhwani rahimakumullah, satu hal yang pengen saya sampaikan, bersemangatlah karena Allah akan memberikan sesuatu lebih dari yang kamu pikirkan. Lebih dari yang kamu cita-citakan. Alhamdulillah berkat saya pengen ceramah bahasa Inggris. Sudah mulai muncul orang-orang yang menerjemahkan ceramah saya dalam bahasa Inggris. Makanya kalau dilihat channel YouTube Habib Novel Al-Idrus ya, yang tentang sholawat sudah ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Betul kan ya? Walaupun belum pas, nanti akan kita perbaiki. Tentang channel baru Habib Novel, ya, di situ juga ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Biar apa? Biar dakwah kita ini dinikmati sama orang-orang dimanapun. Baik yang sudah masuk Islam, yang belum masuk Islam, yang tidak mau masuk Islam, pokoknya bisa ngerti dulu. Wa ma'alaika illal balagh, tugasmu menyampaikan, sampaikan. Kalau udah kita belajar menyampaikan dengan semaksimal mungkin, nanti Allah yang melanjutkan, Allah yang neruskan. Manfaatnya itu akan luar biasa. Jazakumullah khairan. Sebagai penutup, saya serahkan mic kepada akhina Dik Muhammad Al-Habsyi. Fa alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita Al-Habib Novel Al-Idrus dan semua teman-teman yang hadir. Tadi beliau menyampaikan bahwasanya mungkin
manusia itu bisa dijumpai oleh para malaikat. Saya tadi iseng-iseng ngecek di tafsir, Beb. Benar ternyata. Di tafsir Al-Alusi memungkinkan orang-orang yang muttaqin itu bisa berjumpa dengan para malaikat. Jadi siapa tahu nanti jenengan pulang dari sini ketemu sama malaikat Israel. Jangan amin dulu. Malaikat rahmat insyaallah ya. Amin Allahumma amin. Kemudian tadi ada kisah yang menarik. Ini kisah yang menarik tentang pokoknya jangan ikut yang model aneh-aneh ya. Jangan ikut yang model aneh-aneh. Hari Rabu, Beb, hari Rabu saya kebetulan bongkar-bongkar kitab lamanya Habib Anis. Itu dapat risalah fatwa Syekh Ismail Zain. Di situ ada bab tentang keutamaan ulama, keutamaan ilmu, keutamaan ulama dan keutamaan santri. Ya, di bagian kitab itu ada kisah yang unik. Kisah yang unik yaitu kisah antara wali ketemu sama iblis. Jangan tanya ini dalilnya mana. Ada sahabat diajari ayat kursi sama setan, ada itu. Jadi bisa ketemu tuh nggak ada masalah. Ada seorang wali ketemu sama iblis. Walinya nanya, kamu tuh menyesatkan orang, itu lebih susah mana untuk kamu sesatkan? Orang yang punya ilmu, ya pokoknya potongan sering datang pengajian, ngaji rutin. Jadi hidupnya tuh ya cari ilmu, tapi masih belum ideal. Mungkin sholatnya baru yang wajib-wajib. Hobinya itu masih hobi tidur, walaupun hobi tidurnya ya juga membawa dalil kadang-kadang. Puasanya orang puasa, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Pokoknya hadis tentang tidur, tentang makan itu apal semuanya. Yang tentang berat-berat tidak dihafalkan. Jadi orang alim yang modelnya masih begitu, atau orang ahli ibadah mempeng tapi tidak punya ilmu, belum punya ilmu pengetahuan. Itu yang lebih susah disesatkan yang mana? Maka iblis tadi dalam wawancara interview eksklusif tadi akhirnya menjawab, ya orang alim itu lebih susah saya sesatkan. Walinya bingung karena yang ngomong iblis kan tidak bisa dipercaya. Tapi iblis kali itu jujur ternyata. Kalau kamu tidak percaya besok kamu akan saya buktikan. Oke. Akhirnya terjadilah meeting antara si wali dengan iblis. Ketemu. Kemudian kita datang ke rumah ini ada ahli ibadah tapi bodoh. Saya akan datang sana. Ini iblis ngetuk pintu, setelah itu teriak di luar. Buka pintunya, malaikat Jibril mau ketemu. Kemudian iblisnya nyingkir, kemudian yang namanya iblis ya, dan mungkin memunculkan api atau seperti apa, atau mungkin dibuat ada asap atau apa. Iblisnya nyingkir, setelah itu ahli ibadahnya keluar. Ketika keluar iblisnya datang lagi tapi sudah menyerupai jadi manusia. Nanya, Pak ngapain di luar? Malaikat Jibril katanya datang. Kata iblis tadi, wah benar. Saya tuh lihat Bapak itu orang soleh. Kayaknya pasti akan datang lagi malaikat Jibril. Gitu ya, iya kan Bapak orang soleh. Iya tadi saya tuh masih sholat padahal datangnya di waktu istiwa. Waktu istiwa itu matahari tepat di atas kita persis. Itu kalau secara fikih nggak boleh sholat. Ini saya tuh lagi sholat sunnah, ini kemudian ada yang ngetok pintu, malaikat Jibril datang. Kata Jibril tadi, iya kan Bapak orang soleh, jadi pantas. Kalau didatangi sama malaikat Jibril. Kemudian setelah itu ketika orang ahli ibadah tadi mau masuk, kata iblis, Pak mau nanya dikit boleh? Boleh. Apa maksudnya firman Allah Ta'ala, hatta yalijal jamalu fisamil khiyat. Sampai unta masuk ke lubang jarum. Allah mampu masukkan unta ke lubang jarum. Ahli ibadahnya cuma mikir, diem gak jawab, saya itu masuk. Kemudian bilang sama si wali, coba lihat nih. Yang pertama, dia nganggap Jibril datang beneran. Yang kedua, dia sholat di waktunya orang yang gak boleh sholat. Di waktunya orang gak boleh sholat, istiwa. Yang ketiga, dia ujub. Dibilang orang paling soleh tadi dia bangga. Yang keempat, ini yang paling parah. Dia sempat meragukan Allah Subhanahu Wa Taala.
Lihat betapa mudahnya saya menyesatkan orang-orang seperti itu. Besok di jam yang sama kita akan datang ke tempatnya ulama. Tapi yang masih doyan tidur, yang gak ideal-ideal lah. Besok jam yang sama datang ke tempatnya ulama, ngetuk pintu sama persis. Ketuk pintu, malaikat Jibril di depan bukain pintu. Dari belakang malah disumpahi. Orang laknat, makhluk laknat, setan, nyingkir kamu. Ya itu keluar lagi sama kayak tadi. Ada asap-asapnya begitu, keluar ini tadi. Ulama, kemudian iblis datang, menyamar jadi manusia. Ada apa Pak kok di luar? Setan, ganggu saya tidur. Ini ganggu saya tidur tadi setan itu datang. Padahal ya ini setannya yang ganggu ya tadinya yang diajak bicara ini. Setan ganggu saya tidur. Lalu Nabi kan sudah bilang, kilu fa inna syaitana la taqilu. Kamu tuh tidur sejenak sebelum zuhur. Kenapa? Karena setan itu enggak pernah qailulah, enggak pernah tidur sejenak sebelum zuhur. Ini setan ganggu tidur saya. Pasti setan. Pak nanya dikit boleh? Boleh. Apa maksudnya firman Allah Ta'ala hatta yalijal jamal fisamil khiyat? Kamu saya kasih tahu ya. Allah itu maha mampu buat lubang jarum yang gede sampai bisa dimasukin onta, atau onta dibuat kecil sampai bisa dimasukkan ke lubang jarum. Intinya Allah maha mampu atas segala apapun juga. Jadi jangan pernah ngira Allah tuh nggak mampu. Pokoknya Allah tuh maha mampu. Ditinggal masuk dalam rumah. Ngomong sama wali. Lebih berat mana kan? Yang tadi sholat tapi nggak ngikuti ilmu. Yang ini tidur tapi tidurnya punya ilmu. Makanya kalau Anda sudah punya ilmu, Anda sebaiknya sering sholat sunnah. Bukan tidur ya. Tidur. Harapannya mau nyuruh saya tidur. Saya mau nyuruh tidur. Enggak. Kalau sudah punya ilmu, Anda silakan sering sholat sunnah. Tapi tidur di waktu yang juga sunnah. Semoga insya Allah jadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada para iblis dimanapun Anda berada. Karena saya sudah membocorkan rahasia Anda kepada teman-teman di Majlis Ar-Raudhah. Jadi iblis kalau menggoda kita udah tidak mempan lagi. Insya Allah yang datang sama kita para malaikat insya Allah. Malaikat rahmat insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan nanti kalau pas Habib Muhammad, Habib Novel main ke rumahmu kebetulan pas waktunya itu menjelang zuhur. Terus kamu lagi tidur qailulah, tidur sejenak menjelang zuhur, terus kamu jangan ngomong, wah ini bukan Habib nih, ini iblis ini. Itu termasuk juga nggak punya ilmu. Ya, ilmu di atas segala-galanya. Alhamdulillah untuk siapapun yang minta doa, ada yang doa minta nikah, ada yang doa untuk kelahiran anaknya, doa untuk kesembuhan, doa apapun. Pokoknya yang punya hajat, mudah-mudahan semua hajatnya keturutan tanpa susah payah, enggak pakai masalah dunia akhirat, amin. Yang sakit jadi sehat, yang sehat tidak jadi sakit, amin. Dan mudah-mudahan kita diberi rezeki yang berkah, yang berlimpah ruah, datang dari segala arah tanpa susah payah, yang tidak menimbulkan siksa dunia maupun akhirah, amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semua dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kesehatan, kekayaan, zahiran wa batinan, ma'lutuful afiyah, dan kelak kita di akhir usia dengan husnil khatimah ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sambil doa, sambil dibagikan nasi bungkusnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati
Allahumma inni tami'un fi atak fi ridhak mustaslimun liqadak faktubani min awliyak wasruk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa ketemu lagi Jumat depan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan lebih baik dari sekarang dalam segala halnya untuk Allah Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.